Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, ya kita akhirnya dapat sebuah bentuk berita terbaru. Baru hari ini dikabarkan bahwa The Mummy franchise yang pernah diperankan oleh Brendan Fraser dulu akan kembali dikerjakan sequel keempatnya. Wow, akhirnya The Mummy franchise ini belum mati guys, belum mati. Yang dimana sequel keempatnya akan segera dikerjakan oleh pihak Universal Studios. Yang dimana film ini juga akan bawa kembali si tokoh utamanya yang diperankan oleh Brendan Fraser sebagai Rick O'Connell kembali ya. Dan juga kembalinya si Rachel Weisz sebagai istrinya. Wow, akhirnya dua tokoh utama ini akhirnya kembali kepada film keempat The Mummy yang satu ini. Yang dimana seperti kalian tahu ya bahwa di zaman-zaman dulu di era tahun 90-an sampai ke tahun 2000-an awal, The Mummy ini merupakan sebuah bentuk film franchise tema-tema horor, adventure, bahkan romantis, bahkan komedi yang jauh lebih gokil. Dan gue sebagai penonton yang ketika pas gue kecil dulu ketika nonton The Mummy itu ya, wah itu adalah sebuah film horor paling mengerikan men. Apalagi di film pertama ya, dimana di film pertama itu kan juga menceritakan kalau kutukan mumi kan akan jauh lebih mengerikan. Bahkan ada Imhotep. Waduh. Itu adalah villain ikonik paling gokil banget yang diperankan oleh Arnold Vosloo. Yang dimana ya pas gue ketika kecil nonton ya, wah ini adalah sebuah film horor paling horor pak. Yang dimana hal itu digambarkan dengan jelas oleh sutradaranya Stephen Sommers. Makanya pas gue ketika nonton sebuah trilogi The Mummy ini ya, ini adalah sebuah bentuk film yang sangat gokil banget. Sebagai film tema petualangan horor, oke lah. Tapi film keempat ini dikabarkan akan mau kembali si tokoh utamanya si Brendan Fraser sebagai Rick O'Connell dan juga Rachel Weisz sebagai Eve O'Connell. Karena gini, di film ketiga Tomb of the Emperor, Rachel Weisz ini sebagai istrinya, sebagai pemeran istrinya, dia tidak kembali dan akhirnya perannya digantikan oleh aktris lain yang which is meski bentuk penokohannya bahkan bentuk ketika dia berakting sebagai Eve yang udah tua ya, well oke aja sih, bagus dan juga ya nggak ada masalah sih buat gua. Cuman kenapa mesti di recast? Nah jadi pas gua ketika tahu bagaimana bentuk di balik layarnya ya, si pemeran si Rachel Weisz itu pas ketika dia mau kembali sempat ada sebuah bentuk cekcok meski bentuk tema yang gak sesuai dengan apa yang dia inginkan dan juga naskah juga jelek buat dia. Jadi alhasil si Rachel Weisz ini akhirnya mundur dari project The Mummy ketiga dan digantikan oleh aktris lain seperti itu. Makanya ketika si Rachel Weisz dan juga Brendan Fraser akan kembali kepada film keempat The Mummy ini, gue sebagai fans The Mummy ya jujur makin semangat men. Ini mana gue pengen tahu bagaimanakah eksplorasi Mesir yang akan mereka eksplor ke film keempat ini cuy. Karena gini, di film pertama dan juga film kedua yang The Mummy Returns kan masih bertemakan Mesir ya. Ya dimana yang film pertama kan mengangkat si Imhotep sebagai pendeta Mesir yang terkutuk. Yang kedua akan mengangkat sebuah si Scorpion King yang dulu diperankan oleh Dwayne The Rock Johnson. You smell what the rock is. Gitu cuy. Dan di film ketiga tiba-tiba dirubah total men. Oke, di film ketiga itu akhirnya mereka mengangkat mumi dari Cina, dari Tiongkok gitu loh. Jadi ya ada sebuah kaisar yang terkutuk yang dimana kaisar itu diperankan oleh Jet Li pak. Jadi ya well unik sih. Kita akhirnya bisa melihat bagaimanakah bentuk tema mumi tapi di negara lain, di Cina by the way. Jadi ya dalam segi bentuk dinastinya, plotnya ya oke aja sih. Jadi ya nggak ada yang buat gue tuh jelek, nggak sih, bagus aja sih. Nah cuman katanya di pihaknya Variety ini mereka mengatakan kalau film ketiga The Mummy Tomb of the Dragon Emperor itu tidak dianggap canon alias akan di-retcon ulang. Jadi di film keempat itu akan menjadi sebuah sequel langsung dari film keduanya The Mummy Returns. Sedangkan film ketiga itu tidak akan dianggap canon. Waduh, kenapa lagi nih? Karena gini cuy, gua nggak tahu ya apa permasalahan kenapa The Mummy ketiga itu dianggap banyak orang jelek gitu. Karena pas gua ketika lihat plotnya,
aktingnya dan juga bagaimana bentuk chemistry semua tokoh-tokohnya sih oke-oke aja sih. Maksudnya nggak ada yang jelek gitu loh, oke-oke aja. Dan Jet Li sebagai villain juga oke. Bahkan ketika Jet Li bertarung dengan si Brendan Fraser di film ketiga itu ya, well gue suka men, karena akhirnya si Brendan Fraser yang udah sebagai tokoh yang bisa bertarung, dia akhirnya mendapatkan lawan yang bisa bertarung juga, si Jet Li pak. Anjir, Jet Li cuy. Makanya ya bagi gue ya film ketiga sih oke-oke aja. Cuma kenapa nggak dianggap sebagai canon ya, ini gue nggak tahu ya. Apakah karena banyak banget fans yang nggak suka, atau mungkin film ketiga ini kurang menjual kah? Well gue nggak tahu sih. Tapi yang jelas dari sini kita mendapatkan sebuah bentuk konfirmasi kalau film ketiga tidak dianggap canon. Waduh. Jadi sepertinya di film keempat tuh akan mengalami sebuah bentuk retcon, ini mana sepertinya plot cerita di film ketiga itu tidak dianggap sebagai bentuk plot utama. Jadi ya akan di skip film ketiga itu. Jadi film pertama, film kedua, lanjut kepada film keempat ini pak. Dan juga apakah The Mummy keempat itu akan sebagai bentuk tema ajang nostalgia doang, atau sebagai bentuk fan service doang, atau justru mereka akan mengangkat sebuah tema baru. Karena gini cuy, setelah film ketiga itu di tahun 2010 ada sebuah kabar yang mengatakan kalau The Mummy keempat itu akan mengambil sebuah tema Aztec, The Rise of the Aztec katanya. Oke, jadi mana hal itu masih gua pegang sampai sekarang. Oke, jadi ya itu sebuah news yang bisa gua baca pas dulu kan zaman-zamannya blogspot ya, zaman-zamannya blogspot, zaman-zamannya masih artikel di Reddit segala macam. Jadi ya pas gua tahu bahwa The Mummy keempat itu akan bertemakan Rise of the Aztec, waduh kayak akan mengangkat sebuah tema-tema Aztec nih. Wah ini gokil sih. Tapi gua nggak tahu ya apakah itu adalah sebuah bentuk konfirmasi jelas atau enggak. Tapi itu masih apa ya, masih sebatas rumor aja sih. Tapi kalau misalkan The Mummy akan mengangkat sebuah tema Aztec, well oke sih, karena memang sudah meski bentuk pop culture-nya di dunia yang bertemakan Aztec, piramida Aztec segala macam kan sebuah misteri yang belum terpecahkan kan. Jadi mana sepertinya tema seperti itu akan diangkat ke film The Mummy keempat ini cuy. Mungkin ya, gua nggak tahu cuy. Mungkin gua nggak tahu. Tapi kalau misalkan mereka akan mengangkat sebuah tema lama, ya dimana tiba-tiba Imhotep akan kembali, wow itu kayak agak maksa banget sih. Karena literally arc-nya si Imhotep sudah kelar. Oke, arc-nya Imhotep sudah kelar di film pertama dan juga film kedua. Bahkan Imhotep ketika dia tewas di film kedua aja juga udah rela gitu loh. Karena kan lagi-lagi ketika dia udah membangkitkan anak Sunamun dari kematian, akhirnya dia udah lihat wah bahwa ternyata cewek gua ini udah nggak peduli gitu loh. Jadi pada akhirnya dia memutuskan untuk tewas dengan sengaja. Oke, jadi ya mungkin saja kalau misalkan mereka akan mengangkat si Imhotep lagi ya kayak agak kurang sih. Karena gini cuy, mohon maaf ya, franchise lama kalau dibangkitkan kembali setelah 10 tahun lebih hiatus, biasanya studio akan milking itu nggak ngotak men. Biasanya nih contoh kayak filmnya apa tuh yang kemarin tuh sequelnya agak maksa, Kung Fu Panda 4. Aduh pak, Kung Fu Panda itu harusnya udah ending plug di ketiga udah. Jangan dilanjutkan lagi. Yang keempat sampah banget bangke. Aduh, makanya ya please lah ya kalau bikin sequel ya. Biasanya penyakitnya studio itu selalu milking itu nggak ketulungan pak. Maksa gitu loh. Makanya kalau misalkan film keempat ini akan dilanjutkan oleh pihak Universal Studios, gua pengen plotnya masuk akal dan bukan cuma sebatas seperti fan service doang sebagai ajang nostalgia. Please jangan. Gua pengen film keempat ini akan jadi sebuah bentuk cerita yang utuh dan juga punya sebuah tema yang baru. Nah sedangkan di film keempat ini mereka harus explore ke tema-tema yang lain. Contoh mungkin seperti kayak mumi di Jepang, atau mungkin negara-negara Asia yang lain, atau mungkin negara-negara yang mungkin seperti Eropa, Prancis yang punya sebuah folklore yang lebih mengerikan bisa diangkat gitu kan, bisa kan gitu kan. Jadi nggak harus ke Mesir dulu lah, Mesir kembali lah, apa yang mau diangkat gitu. Karena lagi-lagi ya artnya di Mesir itu udah kelar, Scorpion King sudah ada, Imhotep sudah ada, apalagi mau diangkat gitu. Jadi ya well kalau misalkan mereka mau mengangkat sebuah tema-tema Mesir yang lain sih bisa aja, cuman jangan pernah melibatkan Imhotep kembali karena ya agak maksa sih. Jadi ya gua agak wanti-wanti sih kalau misalkan Universal akan mengangkat sebuah film The Mummy keempat, tapi jangan bawa-bawa tema nostalgia dan juga jangan bawa-bawa tema fan service yang berlebihan. Jadikan sebuah plot cerita yang utuh,
dan juga sebuah tema yang sangat menarik untuk bisa dieksplor oleh para penontonnya. Seperti itu ya. Jadi ada banyak banget sebuah tema mumi yang diangkat ke film ini Pak. Banyak banget Pak. Ya contohnya di film ketiga itu yang dimana film ketiga aja mereka bisa mengangkat sebuah tema mumi dari Cina. Siapa yang nyangka coba? Ya kan? Mumi dari Cina. Oke, jadi ya plotnya seperti kayak film pertama, cuman dialihkan kepada pop culture-nya Cina. Itu dia Pak. Makanya gue pengen tahu bagaimanakah film keempat itu akan mengeksplorasi sebuah tema yang akan jauh lebih unik. Oke? Atau mungkin kalau seandainya mereka akan kembali ke Mesir, buatlah sebuah plot cerita yang baru, bukan soal Imhotep dan juga bukan soal Scorpion King. Oke, beda, literally beda. Oke, jadi gue pengen tahu aja sih, gokil. Tapi so far mengenai kembalinya si Brendan Fraser dan juga si Rachel Weisz aja juga udah membuat gue sebagai fans lama ya. Jadi makin tertarik untuk mengikuti sebuah franchise The Mummy keempat yang satu ini. Oke, jadi kita tunggu aja bagaimanakah update berikutnya, karena dari pihak Universal Studios juga belum kasih sebuah konfirmasi apa-apa dan mereka hanya melalui media The Variety doang. Seperti itu sih. Jadi ya sepertinya film ini akan siap tayang mungkin 3 tahun atau mungkin 4 tahun ke depan ya, karena ini masih sebuah bentuk negosiasi doang antara si Rachel Weisz dan juga si Universal Studios-nya yang udah punya IP-nya untuk The Mummy ini cuy. Oke. Jadi ya sepertinya itu aja mengenai video kali ini mengenai pembahasan soal The Mummy, yang dimana kalau kalian tanya, Bang, apakah The Mummy versi Tom Cruise akan dianggap? Gua enggak. Jelek banget Pak. Mohon maaf ya. The Mummy versi Tom Cruise adalah film horor paling sampah yang pernah gue lihat. Mohon maaf ya, sampah banget. Tom Cruise aja ketika pas gue lihat dia main di film ini juga agak ogah-ogahan gitu loh. Kelihatan loh aktingnya nggak memukau, ya kan? Nggak sebesar seperti filmnya Mission Impossible, kayak cuman acting doang tapi nggak ada jiwanya di situ. Kelihatan loh. Makanya pas di filmnya The Mummy yang versi reboot agak maksa banget sih men. Maksa banget. Astaga. Plotnya bahkan hampir sama seperti film pertama, ya kan? Sama banget ya, nggak ada yang berubah. Kesel banget gue di film apaan sih. Jadi ya kalau ngomongin soal versinya Brendan Fraser, emang ini sebuah bentuk franchise yang pernah menghiasi masa kecil gua Pak. Dan akhirnya sequel keempatnya diangkat kembali ke zaman sekarang. Bayangin cuy, 10 tahun lebih Pak, 10 tahun lebih. Gila, wah gila sih. Oke ya. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu dan juga apa teori kamu mengenai film The Mummy keempat yang akan siap dikerjakan oleh pihak Universal Studios? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah. Woo!